Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kali ini kita bertemu pada pembelajaran di agenda 2 ya, di mana pembelajaran hari ini berlangsung selama 2 JP, mulai dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 9.30. Untuk kelompoknya itu tetap sama, hanya saja coach atau pengampu materinya aja yang beda. Dan informasi mengenai LMS Kolabjar, berhubung LMS Kolabjar terjadi maintenance lagi dan sampai saat ini masih belum bisa dibuka ya. Dan untuk absensi cukup absen di Google Form aja, yang nantinya akan dibagikan oleh pengamat kelas di kolom chat. Dan untuk pengumpulan gas bisa melalui email atau WA langsung ke pematerinya ya. Atau bisa juga menggunakan media lain selain email dan WA. Tergantung pengampu materinya mau dikumpulkan di mana. Biasa, agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar, kami ingatkan kepada teman-teman agar mempersiapkan hal-hal teknis yang dapat mengganggu teman-teman dalam mengikuti proses belajar mengajar. Nah, jika diperlukan silakan gunakan headset ya agar suara terdengar dengan jelas. Dan pastikan kapasitas baterai teman-teman, baterai laptopnya terisi dengan penuh untuk antisipasi jika ada pemadaman listrik di daerah teman-teman. Dan yang paling penting dan yang paling sering terjadi ini masalah internet ya. Silakan cari lokasi sinyal yang stabil agar tidak keluar masuk pada saat proses pembelajaran berlangsung. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk mengikuti tata tertib yang berlaku di UPT Diklat ini, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan bagi peserta yang tidak mengikuti tata tertib yang ada selama Zoom berlangsung, maka akan saya letakkan di waiting room Zoom ini sampai yang bersangkutan dapat mengikuti tata tertib yang ada. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Breakout room sudah saya buka, silakan bergabung sesuai dengan kelompok dan coachnya masing-masing. Terima kasih, selamat belajar. Terima kasih Pak Bama. Izin kami live ya Iya, Pak. Kami Yai oke. masuk ke room ya Bama. Iya, iya. Lanjut. Silakan masuk ke breakout roomnya masing-masing ya. Baik, kita mulai saja ya adik-adik peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 4 yang tergabung dalam kelompok 1. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. How are you this morning? Fine. How about you? Baik, Pak. I'm good. Thank you. Oke, sudah sarapan belum nih? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, kalau yang belum sarapan, ya sarapan dulu ya. Karena quote kita pagi ini adalah awali harimu dengan sarapan bukan dengan senyuman karena senyuman tidak mengenyangkan. Benar nggak? Oke. Baik. Nah, adik-adik peserta pelatihan dasar, adik-adik sudah masuk ke pembelajaran agenda kedua di tahapan pembelajaran daring. Sebagaimana adik-adik pahami bahwa pembelajaran kita di pelatihan dasar ini ada 4 tahapan. Tahapan pertama itu belajar mandiri melalui MOOC, Massive Open Online Course. Kemudian yang kedua pembelajaran daring. Yang ketiga aktualisasi di masa habituasi. Dan yang keempat itu pembelajaran klasikal. Nah, di pembelajaran daring
Dan juga di pembelajaran klasikal nanti adik-adik akan belajarnya per agenda. Per agenda. Di mana nanti masing-masing agenda akan terdiri dari beberapa mata pelatihan. Nah, adik-adik sudah melewati di pembelajaran daring ini agenda pertama. Ada yang masih ingat apa nama agendanya? Ya, wawasan kebangsaan dan bela negara, Pak. Analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Ya, itu namanya mata pelatihan. Nah, mata pelatihan di agenda pertama itu ada 3 yang disebutkan oleh Adinda Restu Salsabila tadi. Nah, nama agendanya sendiri apa? Sikap. Dan perilaku Sikap bela negara, Pak. Nah, sikap perilaku negara, bela Pak. negara. Tadi saya katakan bahwa kalian belajarnya per agenda, masing-masing agenda terdiri dari beberapa mata pelatihan. Jadi sudah melewati agenda 1 sikap perilaku bela negara dengan 3 mata pelatihan seperti yang disebutkan oleh Adinda Restu tadi. Ya. Nah, mulai hari ini, starting from today, selama 4 days, selama 4 hari, Sabtu, Senin, Selasa, dan Rabu, kalian akan masuk ke pembelajaran agenda kedua. Nama agenda kedua ini nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Di mana di agenda kedua ini terdiri dari 7 mata pelatihan. Terdiri dari 7 mata pelatihan. Ya, oke. Nah, untuk pembelajaran daring di agenda kedua ini, baik pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Jadi di pembelajaran daring kita kan ada 2 jenis pembelajaran. Namanya pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran perbedaannya, pada pembelajaran sinkronus kalian ada tatap muka secara virtual atau virtual classroom. Di mana nanti kalian bertatap muka langsung dengan tutor atau dengan fasilitator yang mengampuh agenda kedua ini di kelompok kalian. Gitu ya. Itu pembelajaran sinkronus. Sedangkan pembelajaran asinkronus kalian tetap belajar tapi kalian tidak ada tatap muka langsung dengan tutor atau fasilitatornya atau widya suara pengampuhnya. Jadi kalian sama dengan belajar mandiri, tapi kalian tetap diawasi oleh tutor atau fasilitatornya. Maksudnya gini, walaupun kita tidak ada tatap muka secara virtual, besok hari Senin, hari Selasa, yang tidak ada kan? Nah, kalian bisa tetap berkomunikasi dengan saya. Nanti saya kasih nomor wawanya ya. Iya, nanti saya kasih nomor bawahnya. Nanti silakan disimpan. Kalau kalian ada kesulitan, ada pertanyaan, atau masih belum paham betul tentang tugas-tugas yang saya berikan di pembelajaran asinkronus, nanti silakan komunikasikan dengan saya selaku fasilitator atau tutor. Oke, baik. Jadi untuk pembelajaran sinkronus kita itu ada 2 kali, sinkronus pertama dan sinkronus kedua. Sinkronus pertama itu di hari keempat kalian mengikuti pembelajaran daring ini yang dimana pelaksanaannya itu selama 2 jam pelatihan atau 2 kali 45 menit. Itu di sinkronus pertama. Dan sinkronus kedua nanti di hari Rabu ya. Sabtu, Senin, Selasa, Rabu. Di hari Rabu kita ketemu lagi di pembelajaran sinkronus kedua itu selama 3 kali 45 menit atau 3 jam pelatihan. Gitu ya. Sisanya itu pembelajaran asinkronus. Ya. Jadi itu sedikit perkenalan dari saya memasuki tentang pelatihan dasar ini. Ya, pelatihan dasar ini. Oke. Nah, tadi saya sampaikan bahwa saya diberikan tugas untuk membersamai kalian di kelompok 1 ini dalam pembelajaran agenda kedua. Baik, untuk pembelajaran kita ada tiga kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk yang sinkronus, yang pertama itu perkenalan, yang kedua itu overview materi substansi dari agenda kedua, kemudian yang ketiga itu penjelasan tugas asinkronus. Nah, untuk tugas asinkronusnya saya belum mengupload di LMS Collabjar karena LMS-nya lagi lemes sehingga dia kolaps. Nah, gitu. Ya, jadi enggak bisa. Mungkin kalian juga enggak bisa mengakses ya. Iya.
Kenapa namanya LMS? Jadi lemes dianya ya. Atau kenapa collab jar? Jadi collapse dianya. Ya mungkin karena terlalu banyak. Ini kan LMS ini kan produk dari LAN, Lembaga Administrasi Negara, dan dipakai seluruh Indonesia. Jadi kalian yang sudah terdata di LMS itu sudah namanya sudah ada di LAN. Nama kalian tuh sudah ada di Jakarta situ, di LAN situ. Oh, misalnya Afif Rido, bisa dilacak. Oh, Afif Rido ini peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 4 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau gitu. Nanti akan muncul. Nah, kalau tidak terdaftar seperti itu nanti kalian kalau lulus dapat sertifikat tidak bisa diusulkan untuk PNS karena bukan lembaga resmi. Kalau kita lembaga resmi yang sudah terakreditasi. Alhamdulillah akreditasi kita A untuk pelatihan dasar. Ya, dan ini merupakan satu-satunya lembaga pelatihan di daerah tingkat 2 kabupaten kota seluruh Indonesia yang BLUD dengan akreditasi Latsar A. Itu. Jadi kita patut berbangga ya. Oke. Kalau untuk di provinsi ya dia memang semuanya hampir ibu kota provinsi ada lembaga pelatihan. Ya. Kalau kita di kabupaten kota itu baru kita Lubuk Linggau ini yang ada lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara. Oke, baik. Jadi kembali ke LMS tadi, untuk tugasnya nanti silakan boleh dikumpulkan melalui saya WA, atau bisa juga email, nanti saya kasih emailnya. Dan kalau nanti LMS-nya sudah tidak lagi lemes, ya, dia sudah strong, sudah bisa, silakan di-upload tugas-tugas yang saya berikan di 4 hari pembelajaran ini. Gitu ya. Baik, kita masuk ke kegiatan pertama, perkenalan. Karena waktu kita singkat, mungkin kita perkenalannya tidak banyak, ya 1 orang mungkin 1 menit saja ya, untuk efisiensi waktu. Kan sekarang kan lagi efisiensi anggaran ya. Ya, kita efisiensi waktu. Sama efisiensinya ya. Oke, baik, izin saya share screen. Oke. What about, can you see the screen? Sudah bisa dilihat screen-nya? Yes or no? Ya, bisa, Pak. Yes, oke. Ya, saya pakai bahasa Inggris sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Sama-sama belajar kita ya. Oke, nah jadi agenda kita agenda kedua. Kalau ditanya agenda kedua ini apa namanya? Nah, nama agendanya nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Ya, itu nama agendanya. Ada berapa mata kuliahnya? Mata pelatihannya ya nanti ya. Nanti. Baik, kita masuk ke kegiatan pertama, perkenalan. Nah, ini ada sedikit biodata saya. Ya, itu ada nama saya ya. Ada nama saya singkat 1 kata Alam Syahril. Ya, kalau kalian kepanjangan panggil saja Coach Aril. Ya, karena sebagai tutor saya juga sebagai coach ya. Ya, Aril itu singkatan Alam Syahril, A-nya di depan, Rilnya di belakang gitu. Kan kepanjangan kalau mau nyebutkan ya takutnya kelamaan, jadi singkat saja Coach Aril ya. Oke, nah sehari-hari saya seorang Widya Iswara ahli media. Jadi Widya Iswara itu adik-adik PNS yang diberikan tugas untuk mendidik, mengajar, dan melatih pendidikan dan pelatihan baik bagi ASN maupun non ASN. Kayak gitu ya. Sehari-harinya saya di home base saya atau saya berkantornya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Saya sebutkan Agency of Personal and Human Resources Development Kota Lubuk Linggau. Dan itu ada nomor WA saya, juga nomor HP yang aktif ya, 0812 7169 1000. Nih ibu-ibu jangan ditawar lagi ya, ujungnya 1000. Nggak bisa ditawar 995, nggak usah, pokoknya 1000 ya. Oke. Baik, dan itu ada email saya arilsofian@gmail.com. Ya, dan itu ada alamat saya. Siapa tahu nanti pada saat klasikal kalian di Lubuk Linggau kita ketemu, ada kesempatan untuk jalan-jalan, boleh mampir ke rumah saya, yaitu alamat saya. Oke, dan itu ada moto saya, whatever small as your job is, do it well. Sekecil apapun pekerjaan, lakukan dengan baik. Jangan menganggap remeh pekerjaan. Ya, apapun pekerjaan itu, sekecil pun tetap laksanakan, berikan yang terbaik. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang your turn. Sekarang giliran adik-adik untuk memperkenalkan diri. Singkat saja sebutkan nama dan unit kerjanya di mana. Ya, oke.
Baik, saya mulai dari yang sebelah kanan saya. Sebelah kanan saya yang paling atas itu ada Adinda Restu Salsabila. Silakan Adinda Restu Salsabila. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri Bapak. Ya, baik. Nama saya Adinda Restu Salsabila KR dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Muara Enim. Oke, thank you. Terima kasih Panggilannya? Bapak. Panggilannya apa? Dinda? Dinda Pak. Oh, Bisa Dinda. Restu, bisa Dinda Pak. Oh, oke. Saya lebih senang manggilnya Dinda ya. Ya, karena ada lagu zaman saya dulu waktu masih bujang, lagunya Dinda, di mana kau berada, gitu ada lagunya ya. Ya, kalau kalian nggak kenal ya, karena kalian bukan generasi saya ya. Kalian dari, iya, kalian dari gen, ini kalau kelahiran 90-an, gen milenial ya. Kalau kelahiran 2000-an ini sudah gen Z. Ya, kalau saya gennya bukan milenial tapi gen kolonial. Oke, thank you Dinda. Next di sebelah Dinda ada Afif Rido. Silakan Pip. Ya Pak, izin memperkenalkan diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya Afif Ridho Pak. Hmm. Instansi sekarang Satuan Polisi Pamung Praja Muara Enim juga Pak. Oke. Afif Ya, dengan Dinda satu unit kerja, beda bidang, beda kasih atau sama kasihnya? Seksinya maksudnya. Beda bidang beda, Bapak. ya beda bilang Oh, Pak. beda bidang ya. Dinda tadi di mana Dinda? Siap di umum dan Oh, umum kepegawaian Bapak. kepegawaian. Ya, ini bagian ya Iya, banyak mengurus surat-surat ya Dinda ya. Iya. Kalau Afif di mana? iya Pak. Hmm. Afif di seksi apa? Di Di bidang apa? bidang penegak Pak. Mana Pip? Bidang penegak perda Pak. Oh, penegak penegak peraturan ya. Bidang Oke. Oke, benar. thank you Apip. Next Ya, sebelahnya, peraturan. sebelah saya ini ya. Sebelah Apip kan saya nih kalau di layar saya ini. Ada Adinda juga nih. Adinda Aisyah. Gimana Adinda Aisyah? Silakan. Siap, izin memperkenalkan diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Aisyah, dipanggil Dinda juga. Oh, panggil Dinda juga. Jadi ada Dinda Unit satu, Dinda kerja dua ya. Satuan Dinda satu, Dinda dua ya. Oke, silakan. Terus Dinda di mana? Saya berasal dari unit kerja Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Muara Enim. Di seksi apa, Din? Bidang umum dan kepegawaian juga, Pak. Oh, sama dengan Dinda ya. Waduh, jangan berantem ya. Sama-sama di umum kepegawaian, namanya juga sama ya. Oke, thank you Dinda 2. Ini ada Dinda 1 Restu, Dinda 2 Aisyah ya. Di bawah Dinda 2 ada Amalia Hikmayanti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Amalia Hikmayanti dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim. Oh, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Hortikultura dan Peternakan. Peternakan. Oke. Oh, jadi Amalia dari D3 Pertanian ya? Dari Kesehatan Hewan Bapak. Oh, Keswan. Oh, D3 Kesehatan Hewan ya? Ya Bapak, siap. Oke, iya. Biasanya dokter hewan, orang-orang kesehatan hewan itu lebih pintar daripada dokter umum. Kenapa? Kalau dokter umum ada pasien ditanya dulu sakitnya apa gitu. Keluhannya apa. Tapi kalau dokter hewan di bidang kesehatan enggak nanya lagi langsung kasih obat ya. Artinya dia lebih pintar, lebih tahu dia. Iya, dia enggak kalau ada kucing sakit enggak nanya lagi kucing sakitnya apa, cing gitu ya. Keluhannya apa gitu ya. Oke, panggilannya Lia ya. Amalia, saya panggilannya. Amal Bapak. Amal ya. Oke, thank you. Biasanya dipanggil Meli ya, Amalia ya. Oke, thank you Amal. Next sebelahnya ada Aan Pujiantara. An, kamu ini kalau kira-kira apa wajahnya nggak jelas nggak apa-apa, nggak usah pakai virtual background. Saya izinkan. Takut kami An, kayak kamu dari planet astral gitu ya. Sepertinya kau dari planet yang lain gitu ya. Oke, silakan An. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. Pak, nama saya Aan Pujiantara, saya dari Satpol PP Kabupaten Muara Enim juga Pak. Di bidang apaan? Seksi? Saya di bidang tibung Pak. Seksinya apa? Sama dengan si Apip tadi, Le? Beda Pak? Oh, beda ya. Ya. Oke. Baik, thank you Aan. Sebelahnya ada Oktaviani. Silakan Okta. Selamat pagi Bapak, izin memperkenalkan pagi. diri. Nama saya Oktaviani, biasa dipanggil Okta, dari instansi Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi.
Oh, Kota Jambi ya. Oh, ya. Oke. Di bidang apa, Okta? Penegak peraturan daerah, Pak. Oh, sama kayak Apip ya, cuma beda unit kerjanya ya, penegak Betul. peraturannya. Oke, waduh, ini Okta ini pakaian Pol PP ini menegakkan aturan pedagang kaki lima pasar-pasar ya, Ta ya? Enggak. Eh, enggak, kalau bisa ke hiburan, pe- berusaha gitu. Oh, gitu. Bukannya ke Pol PP, bukan ke pedagang kaki lima ya? Iya, amanah itu enggak panas-panasan artinya, Ta. Oke, thank you Okta dari kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kota Jambi. Sebelahnya ada M Yusri, M Yusri San. Ayusri, maaf, Ayusri, silakan Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak Waalaikumsalam, silakan. Yusri Iksan, biasa Mhm. dipanggil Yusri. Saya dari instansi Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Muara Enim, Pak, di Ya, bidang Binmas. pembina masyarakat ya. Iya, Pak. Oke, oke, thank you Yusri. Oke. Sebelahnya ada Hanifah. Izin memperkenalkan diri, Pak. Hmm. Perkenalkan, nama saya Hanifah Hendrian, biasanya dipanggil Hanifah, unit kerja di Puskesmas Satu Liaman, Kota Jambi, Bapak. Oh, dia Puskesmas. Iya, Pak. Kemarin saya di agenda 1 di angkatan 4-nya juga sih di Puskesmas dia Palmera. Kenal Oh ya? iya, Pak. Kenal, Pak. Ya, kemarin dengan saya agenda 1-nya dia 3 hari. Oh, Kalau Hanifah, Puskesmas mana tadi Hanifah? Satu Liaman, Pak. Di mana itu? Di Di Jambi bukan? seberang, seberang Kota Pokoknya di Jambi, kota Pak. Jambi gitu ya. Iya, Pak. Iya. Oke, thank you Hanifah. Terakhir ada Sama-sama. Bima Putra Sunardi. Silakan. Siap, izin perkenalkan diri, Pak. Nama Bima Putra Sunardi dari unit kerja Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Muara Enim, Pak. Oke, di bidang apa? Seksi apa? Di bidang Trantibumas, Pak, dan Tentraman Ketertiban Umum Masyarakat. Apa namanya? Transit? Sama seperti Kak Sama seperti siapa? Sama seperti Afif. Kak Aan Pujiantara, Pak. Oh, sama-sama satu bidang ya. Seksinya sama. Sama, Pak. Sama juga seksinya. Ya. Karena kalau ada kasih biasanya untuk jadi mentor kalian di aktualisasi itu kasihnya. Ya. Kalau di bidang kedikasinya sudah fungsional, ke atasnya lagi, ke kabitnya. Ya. Kalau begitu nanti mentornya Bima dengan Aan sama kalau seksinya sama nanti. Ya, untuk sebagai mentor. Kalau coachnya sudah tahu siapa coach kalian yang jadi coach. Agenda 4 siapa yang ngajar agenda 4? Ayo. Ada jadwal ya. Izin Bapak, saya Ibu Tuti. Oh ya, Bu Tuti. Artinya semuanya Bu Tuti, bukan hanya Hanifah. Ya, nanti semuanya Bu Tuti ya. Bacanya lengkap-lengkap Bu Tuti, jangan disingkat. Kalau disingkat jadi apa? Disingkat jadi Butut, nanti marah Bu Tutinya ya. Masih mending Bu Tuti. Kalau Bu Rita, kalau disingkat gimana coba? Jangan ngomong saru. Oke. Baik, kita akan lanjutkan ke kegiatan kita yang kedua, yaitu overview substansi mata pelatihan yang ada di agenda kedua. Oke, saya kembali ke share screen. Bagaimana, sudah nampak ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, baik, sebelum kita masuk ke substansi dari mata pelatihan yang ada di agenda kedua, sekilas kita lihat sejenak kurikulum, kompetensi, dan sasaran pelatihan dasar. Walaupun tadi di awal sudah sedikit saya singgung juga tentang pelaksanaan dari pelatihan dasar, terutama proses pembelajaran dari pelatihan dasar ini. Ya. Nah, adik-adik peserta pelatihan dasar, peserta latsar, kalau dari kurikulum ada terbagi dua, namanya kurikulum pembentukan karakter dan penguatan KTBT. Ya,
KTBT itu kompetensi teknis bidang tugas namanya, ya. Nah, di pembentukan karakter itu kalian belajarnya per agenda. Ada agenda 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu nama agendanya adik-adik, ya. Agenda 1 SPBN kemarin ya, sikap perilaku bela negara. Agenda kedua nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Agenda ketiga itu yang panjang itu, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government. Kemudian agenda keempat habituasi, dan ada juga mata pelatihan di luar agenda. Seperti ya itu apa, dinamika kelompok, MTSL, overview dan review, ya, juga pengembangan sumber daya manusia. Nah, dari per agenda ini maka kita bisa lihat ada 4 kompetensi yang diharapkan yang dicapai oleh peserta Latsar. Kita fokus ke yang agenda kedua. Jadi di agenda kedua nama agendanya nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Kompetensi yang diharapkan adalah kalian bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, ya. Atau ada juga yang menyebutkannya core value ASN. Nah, dengan memiliki 4 kompetensi ini, yang salah satunya mengaktualisasikan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, maka kalian saya diharapkan mampu melaksanakan peran dan fungsi kalian sebagai seorang ASN yang dimuat dalam Undang-Undang ASN nomor pasal 10. Di situ dikatakan ada 3 fungsi, peran dan fungsi ASN. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dengan hasil akhirnya diharapkan setelah mengikuti pelatihan dasar ini, tujuan yang ingin kita capai secara umum adalah diharapkan kalian nanti akan menjadi seorang pegawai negeri sipil yang profesional. Gitu ya. Yang profesional yang bagaimana? Yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat berlandaskan core value ASN atau berlandaskan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Oke, itu ya. Itu sekilas tentang kurikulum, kompetensi, dan sasaran pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Nah, adik-adik peserta Latsar, selanjutnya kita fokus ke agenda kedua. Ya, fokus ke agenda kedua. Tadi dikatakan bahwa agenda kedua ini namanya nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Ya, di mana saya katakan tadi di awal bahwa untuk pembelajaran per agenda ini terdiri dari beberapa mata pelatihan. Nah, kalau kita lihat di sini, nah nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil itu dimuat dalam bentuk mata pelatihan, yaitu ada 7 mata pelatihan. Artinya, sebagai seorang pegawai negeri sipil, kita, bukan hanya kalian ya, saya juga, selaku aparatur sipil negara, selaku pegawai negeri sipil, diharapkan selalu menerapkan ketujuh nilai ini dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Ketujuh nilai-nilai dasar PNS ini itu disingkat berakhlak. Nah, ketujuh core value ASN atau nilai-nilai dasar PNS ini disingkat berakhlak. Di mana berakhlak itu singkatan dari yang pertama apa? Berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, terus harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jadi menerapkan kita selaku ASN menerapkan ketujuh nilai ini. Nah, dengan diterapkannya 7 nilai ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kita sebagai seorang aparatur sipil negara, maka hasil akhirnya ke depan yang kita harapkan adalah kita bisa membangun employer value proposition atau employer branding ASN. Kalau kalian mendengar kata branding, biasanya ingatnya ke produk ya.
Bener nggak? Branding ini apa gitu, produknya ya. Ya, produknya apa, branding apa. Misalnya branding salah satu produk air mineral. Kalau misalnya ada orang yang berkata ada yang manis-manisnya gitu, maka kalian ingat dengan salah satu produk dari air mineral. Ya. Oke, seperti itu. Atau produk dari apa gitu. Itu branding juga, namanya branding produk. Nah, ada juga branding organisasi. Kalau kalian misalnya mendengar jargon mengatasi masalah tanpa masalah, maka ingat dengan apa gitu. Ya kan? Iya, itu sama. Jadi kita harapkan nanti kita bisa membangun branding kita sebagai employer, sebagai seorang pegawai. Apa branding kita? Yaitu bangga melayani bangsa. Jadi kalau kita menerapkan ketujuh nilai ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, maka masyarakat yang kita layani akan punya image, akan punya branding tentang kita selaku ASN. Apa image-nya? Brandingnya? Bangga melayani bangsa. Oke. Jadi harus diingat itu ya. Ya, harus diingat. Oke. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya ada pertanyaan, silakan ada pertanyaan tentang ini. Tentang ASN berakhlak, juga branding, silakan. Boleh raise hand, boleh langsung open mic. Silakan, ada pertanyaan? Belum ya? Belum ya? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, baik, kita akan lanjutkan. Nah, oke. Nah, ketika kita mau menerapkan nilai ini, ketika kita menerapkan nilai-nilai berakhlak ini, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat janji. Kita membuat janji. Dalam pemahaman kita terhadap nilai-nilai, itu disebut dengan kalimat afirmasi. Artinya kita punya komitmen, kita punya janji kepada diri kita sendiri, kepada masyarakat, bahwa kita akan menerapkan nilai-nilai dasar PNS ini, akan menerapkan nilai-nilai berakhlak atau core value ASN. Janji kita terhadap orientasi pelayanan apa? Apa janjinya? Kami siap memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat Indonesia. Oke, kalau akuntabel apa? Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Benar, kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten? Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Ya, kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Oke, harmonis? Kami saling peduli dan menghargai perubahan. Ya, betul, saling peduli dan saling menghargai. Loyal? Kami berdedikasi dan bangsa dan negara. Oke, kita sebagai MN kita memiliki dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nilai adaptif, apa janjinya? Kami terus berinovasi dan menghadapi perubahan. Oke, jadi kata kuncinya inovasi ya. Kami terus berinovasi dan juga ketika terjadi perubahan di lingkungan kita, ya, maka kita antusias untuk menghadapi ataupun kita sendiri yang menggerakkan perubahan itu, ya, perubahan tersebut. Dan kolaboratif, apa janji kita? Kami membangun kerjasama yang sinergis. Oke, baik. Nah itu ya, itu komitmen atau janji kita. Kita akan lanjutkan. Selanjutnya kita lihat, kita akan bahas satu persatu. Kita akan kupas satu persatu. Kita kuliti satu persatu ya. Oke, dimulai dari berorientasi pelayanan. Maknanya apa sih yang berorientasi pelayanan itu? Nah, maknanya bahwa orientasi pelayanan itu merupakan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Tadi dikatakan bahwa salah satu fungsi dan peran kita sebagai seorang ASN, apa itu? Yang tiga tadi, salah satunya adalah sebagai pelayan publik. Iya, sebagai pelayan publik. Jadi sebagai pelayan publik, kita selaku seorang aparatur sipil negara itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, pelayanan yang kita berikan itu diharapkan selalu memberikan pelayanan prima. Pelayanan prima ini indikatornya, ya, indikatornya adanya kepuasan dari masyarakat yang kita berikan pelayanan. Oke, gitu ya.
Kemudian kalimat afirmasinya tadi sudah ya, janji yang kamu baca tadi. Nah, kemudian ada kata-kata kunci kita ketika kita memahami makna orientasi pelayanan ini, itu ada responsivitas, ada kualitas, ada kepuasan. Nah, yang inilah kode etik atau panduan perilaku. Nah, yang inilah yang kita taati. Nilai inilah yang kita taati. Ya. Apa itu nih ketiga nilai atau kode etik atau panduan perilaku dari orientasi pelayanan? Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, kita sebagai aparatur sipil negara bukan hanya paham, tapi kita harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Bukan hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi juga kita harus paham. Oke. Kemudian yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, jadi ketika kita melaksanakan tugas kita sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara, nilai berorientasi pelayanan yang kita terapkan adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ya, misalnya tadi ada yang di seksi penegakan hukum misalnya, APIP ya, PIP ya tadi ya. Jadi pada saat misalnya kita menertibkan, tapi ini sebenarnya di Trantip ya, menertibkan misalnya tadi saya katakan pedagang kaki lima gitu. Bagaimana kita mengajak mereka itu dengan ramah, dengan cekatan, dengan solutif, dan juga dapat diandalkan. Atau misalnya Afif misalnya sebagai penegak hukum, tadi masyarakat belum paham tentang atau belum memahami tentang regulasi ketertiban dan ketentraman dan ketertiban masyarakat misalnya. Nah, maka ini ada dua nilai yang digunakan misalnya Afif. Yang pertama nilai memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana misalnya Afif memberikan edukasi atau memberikan penyuluhan tentang regulasi lah, perda atau apa gitu ya, yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dan juga misalnya pada saat Afif memberikan edukasi atau memberikan penyuluhan, Afif melakukannya dengan ramah, kemudian cekatan, kemudian solutif, dan dapat diandalkan. Artinya sudah dua nilai yang diterapkan. Dan yang ketiga, kita selaku seorang aparatur sipil negara, nilai berorientasi pelayanan yang ketiga yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Artinya, sebagai seorang PNS, sebagai seorang aparatur sipil negara, kalian tidak puas sampai di situ. Wah, pokoknya saya tahunya kerjaan saya seperti ini. Gitu. Saya tahunya melakukan kerjaan seperti ini. Nah, cobalah untuk melakukan perbaikan. Wah, sepertinya yang cara-cara seperti ini kayaknya tidak berlaku lagi. Wah, kalau begitu saya perlu sesuatu yang baru misalnya. Misalnya gini ya, misalnya Adinda 1 dengan Adinda 2. Adinda 1, Adinda 2 kan sama-sama di bagian umum kepegawaian misalnya. Wah, selama ini sejak saya masuk misalnya di sekretariat di bagian umum kepegawaian ini, kalau surat-surat masuk dibolongi, sudah di disposisi, keluar disposisi, dibolongi terus dimasukkan ke folder gitu. Nah, ini jadi kendala. Gimana kalau nanti seandainya ditanyakan oleh atasan, coba misalnya Dinda, Bapak mau lihat surat yang dari sini misalnya. Wah, harus cari dulu gitu kan, bongkar-bongkar dulu gitu. Atau misalnya kebetulan pas kita nyimpannya itu misalnya bocor atapnya. Gitu ya. Jadi kena hujan, basah, rusak jadi. Nah, pada saat diperlukan susah untuk mencari. Nah, kalau begitu kita lakukan perbaikan deh, kata Dinda berdua ini ya. Dinda 1, Dinda. Gimana kalau suratnya ini kita digitalkan? Kita scan, kemudian kita susun, kita kasih kode, kita kasih apa gitu ya, kita simpan di cloud atau simpan di mana sehingga pada saat atasan bertanya, misalnya kepala kantornya Kakasat ya, Pak Kasat apa namanya kalau kepala kantor Pol PP itu. Ya, bertanya misalnya Dinda, kemarin saya lihat disposisi ada surat misalnya dari Kasbang Pol misalnya. Coba saya lihat kembali suratnya, mana suratnya gitu. Jadi Dinda tidak perlu lagi bongkar lagi arsip. Cukup klik saja nih. Oh, ada di sini. Bila perlu kirimkan sama bosnya. Nih Pak, ini suratnya Pak. Gitu. Ini suratnya, ini disposisinya. Itu artinya Dinda sudah melakukan perbaikan tiada henti. Dan itu termasuk salah satu nilai dari berorientasi pelayanan. Oke? Oke. Nih, saya sudah kasih 2 contoh nih. Tadi contoh Afif, tadi contoh Dinda gitu ya. Sekarang silakan
raise hand atau langsung open mic? Bisakah kalian memberikan contoh dari penerapan ketiga nilai ini? Boleh satu, boleh salah satu, boleh salah dua, boleh salah tiga. Oke, silakan. Saya sudah kasih contoh tadi, Afif tadi dengan Dinda. Coba, silakan. Boleh raise hand? Boleh diangkat tangan? Yuk, silakan. Jangan takut, jangan malu-malu. Saya orangnya enggak ini kok. Enggak, saya sama seperti kalian, makan nasi juga ya. Enggak makan uang enggak. Silakan. Yuk, ada siapa? Langsung saja, yuk silakan. Yuk, jangan malu-malu. Nih, sepertinya dipaksa dulu nih baru mau ngomong nih kayaknya ya. Kayaknya perlu dipaksa dulu nih ya. Oke, saya paksa deh ngomong deh kalau gitu. Kalau dengan saya nggak boleh malu-malu ini ngomongnya nih. Kemukakan saja. Ya. Nah, kita arisan dulu deh. Arisan ngomong ya. Gimana kelihatan? Nanti siapa di mana dia berhentinya, spinner itulah yang ngomong. Mau tidak mau harus ngomong ya. Siap ya? Oke, saya klik. Nih, dia berhenti sendiri nih. Oke, siapa yang terpilih? Saya, Pak. Oke, silakan Hanifah. Kalau Beri contoh saya satu penerapannya contoh. yang di puskesmas, Pak, kan saya Mm-mm. Hanifah di puskesmas, Mm-mm. yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Contoh aksi Melayani nyatanya apa, contoh Hanifah? aksi nyatanya ramah dalam melayani pasien. Mm-mm. Dalam Terus hal kalau apa? Melayani apa? Lebih spesifik lagi. misalnya pasien ingin Lakukan info concern misalnya. ya melakukan info konsen, memberikan edukasi. Kalau misalnya pasiennya masih belum mengerti, kita bisa menjelaskan kembali dengan tetap ramah, Pak. Oke, baik. Ada dua contoh itu, ya. Jadi dua contoh dari Hanifah. Contoh pertama, misalnya dikatakan Hanifah tadi, ketika saya melakukan inform consent kepada pasien rawat jalan, misalnya, saya melakukannya dengan ramah dan cekatan. Itu contohnya itu. Itu contoh dari penerapan nilai berorientasi pelayanan yaitu ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Nah, kalian harus berlatih seperti ini ya, karena diaktualisasi nanti kalian akan mendeskripsikan seperti ini. Iya, nanti diaktualisasi di rancangan nanti. Ini yang penting, kalian harus bisa memasukkan nilai-nilai ini dalam pelaksanaan tugas. Ya, misalnya tadi Hanifah misalnya. Di kegiatan Hanifah itu ada melakukan inform consent kepada pasien rawat jalan. Itu di kegiatannya ya. Nah, inform consent di sini, inform consent di sini, misalnya, sebentar ya. Bentar. Oke, jadi misalnya tadi salah satu kegiatan Hanifah adalah tadi apa tadi? Melakukan inform consent kepada pasien rawat jalan misalnya kegiatan Hanifah ya. Maka ketika Hanifah memasukkan nilai ini, pilih tiga itu. Misalnya Hanifah ambil nilai kedua. Maka Hanifah gambarkan seperti ini. Ketika melakukan pemeriksaan tensi, pemeriksaan suhu badan pasien, saya melakukannya dengan sikap ramah, sopan, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah gitu, artinya masuk nilainya kan? Oke, atau contoh yang kedua tadi, ada kegiatan Hanifah memberikan edukasi kepada
Puskesmasnya sudah rawat inap belum, Hanifah? Belum, Bapak, masih rawat jalan. Misalnya memberikan edukasi kepada pasien rawat jalan tentang misalnya TB paru misalnya, gitu ya. Oke, jadi misalnya pasien yang di ruang tunggu misalnya ketika nunggu untuk dipanggil rawat jalan itu, misalnya Hanifah melakukan kegiatan memberikan edukasi tentang TB paru, misalnya seperti itu ya Hanifah ya. Maka kalimatnya kegiatannya melakukan edukasi, maka untuk rumusan kira-kira memasukkan nilainya seperti ini. Ketika memberikan edukasi kepada pasien rawat jalan ketika saya memberikan edukasi kepada pasien rawat jalan tentang TB paru, saya menggunakan media-media sosialisasi seperti leaflet, banner, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan edukasi-edukasi yang diberikan sebelumnya yang hanya secara lisan. Nah, hal ini jadi saya sudah menerapkan nilai berorientasi pelayanan, melakukan perbaikan tiada henti. Nah, itu contohnya. Jadi selama ini mungkin sebelum Hanifah atau Hanifah itu sendiri pada saat edukasi, nah Bu, kalau TB paru tuh gini Bu, gejala-gejalanya ini gitu ya. Nah, kemudian sekarang Hanifah melakukan perbaikan, penyuluh edukasinya gimana? Misalnya Hanifah bikin leaflet. Nah, jadi sambil perawat jalan, sambil pasien tuh nunggu, Hanifah mengatakan, nah Bu, ini ada informasi tentang TB paru, dibaca ya Bu ya. Nah, sambil Hanifah ngomong, nah di situ ada Bu, ciri-ciri TB paru tuh ini, gitu. Apa yang harus kita lakukan Bu dengan TB paru, misalnya seperti itu. Ya, oke, itu sudah 2 nilai yang diterapkan, 2 nilai di 2 kegiatan yang berbeda, gitu ya. Oke, baik, bagus sekali contohnya. Silakan ada satu lagi. Saya mau dengar satu lagi nih. Contoh penerapan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas sehari sebagai seorang ASN. Silakan. Open mic atau saya tunjuk lagi nih. Atau dipilih lagi ya? Mau dipilih lagi atau mau ngomong sendiri? Boleh raise hand dulu, boleh open mic. Silakan. Melakukan perbaikan tiada henti, Pak. Oke, contohnya Jadi apa, kalau di Amal? Muara ini, Contohnya vaksinasi rabiesnya itu kan harusnya jadwalnya itu 6 bulan sekali. Tetapi kalau di lapangan biasanya karena wilayahnya luas, biasanya hanya 1 kali dalam 1 tahun. Mungkin untuk kedepannya akan dibuatkan jadwal setiap daerah untuk mencapai 2 kali dalam 1 tahun itu, Pak. Oke, itu bagus ya. Jadi contohnya Amalia dia sebagai case one ya, apa namanya ya, Amalia istilahnya, apa? Paramedik veteriner, Bapak. Ya, ada pakai V itu ya, saya ingat ya. Ya, jadi misalnya Amal sebagai tenaga kesehatan hewan ya melakukan edukasi atau tadi menyuntik rabies apa tadi? Memberikan vaksinasi rabies ya? Vaksinasi, misalnya memberikan vaksinasi rabies selama ini. Nah, selama ini setelah Ama lihat di kantornya, oh kayaknya selama ini belum terjadwal. Atau misalnya berdasarkan kebutuhan, misalnya di daerah kecamatan ini, misalnya kecamatan Sungai Belida, jauh ya Sungai Belida ya, kecamatan Belida misalnya. Ya, di kecamatan Belida ada temuan ya rabies misalnya. Baru nanti mau ke situ ya Amalia, baru nanti mau ke situ. Nah, sekarang kita Amalia punya ide bagaimana kalau kita bikin jadwal. Kita bikin jadwal dalam setahun itu misalnya berapa kali atau jemput bola. Oke, ya. Jadi rumusan kalimatnya bisa begitu seperti ini. Dalam melakukan vaksinasi rabies kepada hewan, saya terlebih dahulu membuat jadwal pemberian vaksinasi di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Hal ini menunjukkan bahwa saya melakukan perbaikan tiada henti. Nah, seperti itu ya. Oke, bagus sekali. Baik, untuk Hanifah dan Amalia, mari sama-sama kita apresiasi dengan memberikan tepuk salut. Gimana tepuk salutnya? Saya ajari dulu. Tepuk salutnya gini. Tepuk salut, prok, salut,
prok prok prok, salut salut, prok prok prok, salut salut. Oke, coba untuk Hanifah dan Amal, tepuk salut semuanya. Salut salut, salut salut, Salut. Prok, prok, salut salut. 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 Oke, baik. Ada pertanyaan tentang mata pelajaran pertama atau nilai pertama? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke nilai kedua. Nilai kedua apa? Apa tadi nilai kedua? Berakhlak. A-nya apa? A-nya? Tadi kan Akuntabel, berorientasi Bapak. pelayanan. A-nya? Akuntabel, Bapak. Akuntabel, Pak. Akuntabel. Oke, masih ingat tadi janjinya apa? Janjinya apa tadi? Masih ingat? Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Betul kan? Iya, jadi adik-adik diangkat sebagai seorang aparatur sipil negara, sebagai seorang pegawai negeri sipil, itu merupakan amanah. Ya, amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, amanah dari negara, gitu kan. Oleh karena itu kita harus kita harus memegang teguh amanah atau kepercayaan yang diberikan ini. Ya. Oke, itulah janji kita. Pengertiannya apa akuntabel itu? Jadi akuntabel itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ya, kita langsung saja ke kode etik atau panduan perilakunya. Kalau kata kunci kan itu hanya kata-kata kunci yang mengingatkan kita terhadap makna dari akuntabel. Jadi kalau kita mendengar kata akuntabel, maka kata kunci yang ada muncul di benak kita ada integritas, ada konsisten, dapat dipercaya, transparan gitu. Kita langsung saja ke panduan perilaku atau kode etik yang kita jalankan. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, gitu. Jadi yang pertama ini kita sebagai seorang aparatur sipil negara, kita selalu diminta untuk memiliki integritas yang tinggi. Integritas yang tinggi itu apa? Yaitu perkataan, ada keselarasan antara niat, perkataan, dan perbuatan. Jadi dia satu kesatuan. Jadi dia bukan hanya omdo, bukan hanya omong doang, tapi dia juga melaksanakan. Kalau sebagai seorang PNS itu, kalau kita apel itu, misalnya apelnya jam 7.30, kita harus tepat waktu ya. Ya jangan datang jam 8 kurang seperempat atau jam 8. Kita kan apelnya jam 7.30. Dia sendiri datangnya jam 8. Nah itu yang disebut dengan tidak ada integritas, tidak berintegritas. Artinya beda antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Nah, gitu. Jadi integritas itu sama yang diucapkan dengan yang dilakukan. Kemudian melaksanakan tugas dengan jujur. Ya, dalam melaksanakan tugas kita dengan jujur, tidak kita pilih-pilih kasih. Ya. Tidak kita mengharapkan imbalan di luar dari gaji kita. Lebih tepatnya kita menolak kalau terjadi adanya gratifikasi atau suap menyuap. Ya. Oke, misalnya di tempat Hanifah ada pasien minta dilayani duluan. Nah, dia bawa pisang setandan misalnya. Nih, Suster Hanifah, saya bawa pisang dari kebun, tapi saya nomor 1 ya dipanggil gitu. Padahal dia datang belakangan. Nah, gitu ya. Nah, itu tidak akuntabel namanya itu ya. Oke, kalau dilakukan. Nah gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah ini larinya kemana ini? Larinya ke salah satu isu kontemporer yang kalian bahas kemarin. Apa salah satu isu kontemporer yang ada di negara kita ini? Kan isu kontemporernya banyak kan, ada hoax, itu kemarin ada hate speech, kan? Ada radikalisme, ada narkoba, apalah. Salah satu isunya apa? Kalau yang nomor 2 ini, korupsi, Pak. korupsi, betul sekali. Iya. Korupsi. Jadi yang nomor 2 ini tuh menghindari perilaku korupsi, maksudnya itu. Ya, korupsinya di mana? Contohnya apa? Misalnya kita diberikan fasilitas, misal gini, Dinda tadi kan jadi sekretariat ya, ada fasilitas printer, kemudian mungkin diberikan fasilitas laptop ya, tapi digunakan untuk pekerjaan di luar pekerjaan sebagai ASN.
Nah, itu juga termasuk apa itu? Melanggar nilai atau melanggar kode etik akuntabel yang kedua ini kan? Iya. Karena menggunakan kewenangan negara secara bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai dengan uraian tugasnya, secara efektif dan efisien. Ya, efisien di sini artinya tidak boros. Oh, mentang-mentang apa ya di kantornya kertasnya banyak, ya sudah sembarangan aja deh. Pokoknya gunakan kertasnya banyak-banyak. Wow, gitu. Gitu ya. Salah di print lagi gitu ya. Oke, padahal sudah tidak dikoreksi lagi. Sebelum di printnya dikoreksi lagi gitu ya. Oke. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Tadi ada yang di Pol PP tadi bagian terantip ya. Nah, misalnya di bagian terantip, menitipkan pedagang kaki lima, mentang-mentang keluarganya pedagang kaki lima, yang lain barangnya diangkut ke kantor Pol PP, yang ini dibiarkan. Nah, gitu. Itu menyalahgunakan wewenang namanya ya, contohnya. Baik. Sekarang gantian, kalian memberikan contoh. Contoh nilai akuntabel. Contoh dari penerapan nilai akuntabel dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Satu orang saja, silakan. Yang belum. Hanifah tadi sudah, lupa saya tadi yang sudah, tadi satu lagi. Amalia sudah. Yang belum, saya belum. Izin Pak Ya, menjawab. silakan. Dinda 2. Dinda 2. Saya ingin memberikan contoh yang melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ya, gimana Din? Contohnya kalau misalnya ingin melakukan penertiban PKL atau razia penegakan perda atau pengamanan acara publik itu harus ada SPT-nya, Pak. Harus ada SOP dan rencana kerja yang jelas. Oke, bagus sekali ya Dinda. Ini juga sama dengan Hanifah ya. Jadi dalam bekerja kita ada SOP. Jadi ketika kita mengikuti prosedur yang tertera dalam SOP, artinya kita sudah menerapkan nilai akuntabel, melaksanakan dengan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ya, oke, misalnya Dinda dalam melakukan kegiatan penegakan perda, saya melakukannya sesuai dengan SOP yang sudah dibuat oleh misalnya kan kantor Satuan Polisi Pamung Praja. Atau Hanifah tadi, ketika melakukan pemeriksaan inform konsen, saya mengikuti standar SOP ya, standar operasional prosedur tentang pemeriksaan pasien. Nah, itu juga termasuk penerapan dari nilai akuntabel. Ada lagi yang berhubungannya dengan korupsi atau gratifikasi atau penyuapan gimana contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh? Kayaknya mau diundi lagi nih, biar ngomong nih ya. Oke, silakan. Ya, coba saya tanya ini coba. Siapa ya? Yusri di mana Yusri tadi? Seksi apa Yusri? Bidang Binmas, Pak. Binmas. Salah satu tugas kamu apa? Melakukan persemayaman, Pak, saat Persemayaman? saat ada Memang apa ASN yang persemayaman? upacara persemayaman, Pak. Oh, upacara persemayaman. Saya kira ingat ini Okta ya, kalau persemayaman itu orang meninggal ya Okta ya. Disemayamkan gitu ya. Iya, upacara persemayaman, Pak. Iya. Oh, upacara persemayaman. Terus hubungannya dengan menggunakan kekayaan dan barang negara sebagai tanggung jawab apa? Penggunaan anggaran untuk melakukan upacara di luar kabupaten atau kota, Pak. Menggunakan anggaran sesuai dengan prosedurnya. Oh, menggunakan anggaran ketika terjadi misalnya persemayaman itu, maksudnya ada orang meninggal yang itu ya, persemayaman itu ya? Ya betul, Okta, ada orang meninggal itu. Iya, Pak, ASN yang meninggal, Pak. Iya, orang meninggal. Iya, Pak. Orang meninggal, kemudian adakan persemayaman. Ya,
Artinya ketika melakukan persemayaman itu kita bekerja sesuai dengan anggaran yang ada gitu ya, Yusri ya. Oke, jadi secara efektif dan efisien. Baik. Efisien. Iya, kita akan lanjutkan ke yang ketiga. Yang ketiga adalah kompeten. Kompeten, ya, nilai kompeten. Ada berapa nilai kompeten? Kode etik, kode panduan perilakunya. Coba dibaca Bima. Yang pertama apa Bima? Siapa untuk kode etik? Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Oke, yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi seperti kata saya tadi, kalian jangan puas dengan apa yang ada di sekarang. Contohnya Amal. Amal pendidikannya apa Amal? D3 Keswan ya? D3 paramedik veteriner, Bapak. Nah, D3 apa tadi paramedik bla 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 apa ya. Nah, besok-besok kalau ada kesempatan dan juga harus bertekad, wah, saya nanti bukan hanya pas batas D3, nanti saya mau ngambil S1-nya gitu. Kalau ada kesempatan Siap, gitu ya. Iya, nah itu termasuk penerapan nilai kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Ya, atau misalnya, wah, ini ada informasi baru misalnya tentang apa misalnya dari Amal tentang perawatan hewan apa misalnya hewan ternak misalnya atau hewan berkaki 4. Nah, ini ada webinar nih, ada seminar terbaru tentang itu. Nah, ikuti. Nah, artinya sudah menerapkan nilai kompeten. Gitu ya. Jadi bukan hanya di pendidikan formal tapi juga di pendidikan informal gitu ya. Oke. Selalu ada kemungkinan itu Amal. Saya dulu juga dari D3 dasarnya. Iya, dari D3 ningkat terus sampai sekarang. Iya, ya. Oke. Jadi D-nya berubah jadi S dia sekarang. Oke, nah gitu. Jadi kita selalu begitu. Itu yang pertama yang dikatakan oleh siapa tadi Yusri tadi ya, baca tadi atau Bima tadi ya, meningkatkan kompetensi diri untuk menjadi yang berubah. Yang kedua apa nilainya? Bisa dibaca? Aan bacaan? Yang kedua apaan? Membantu orang lain belajar, Pak. Nah, membantu orang lain untuk belajar. Coba pengalamannya, pernah enggak kalian misalnya, wah ini ada CPNS baru nih. Ya, kemudian misalnya ya, ada CPNS yang sudah lama, PNS yang lama yang sudah senior, waktu dia zaman kerja dulu belum banyak menggunakan laptop atau komputer. Ya, kemudian dia tanya nih, Yusri, ini gimana nih cara meratakannya ini? Saya mau bikin ketikan di Excel misalnya, atau ketikan di Word tapi tidak tahu cara meratakannya. Nah, dengan senang hati, Yusri mengajari, oh gini Pak, kalau mau meratakan Bapak klik ini, nah nanti akan muncul ini, klik lagi ini. Nah, artinya Yusri sudah menerapkan nilai kompeten membantu orang lain belajar. Gitu ya. Pernah tak kalian mengalami selama jadi CPNS ini, baru berapa bulan ini? Ada yang nanya gitu. Pernah ya? Nah, sudah menerapkan, artinya kalian sudah menerapkan nilai kompeten, ya. Ada nih misalnya, oh ini ada adik baru nih, misalnya CPNS. Dek, ini gimana Dek cara nyimpannya, misalnya gitu ya. Atau misalnya ada aplikasi yang baru misalnya. Aplikasi yang baru, biasanya kan kalau kalian ini kan yang Gen Z ini kan apa ya? Gen milenial, Gen Z ini kan yang dekat dengan teknologi biasanya kan. Ya, lebih cepat paham ya. Paham dibanding dengan kami yang kalau saya ini kolonial karena saya ini sudah termasuk Lolita. Kalian tahu Lolita? Lolos 50 tahun. Iya, saya sudah generasi Lolita kalau saya ya. Iya, mungkin seumuran dengan orang tuanya ini. Kalau tanya adik-adik di sini kali ya, mungkin ada orang tuanya yang seumuran dengan saya mungkin. Oke, malahan lebih tua saya bisa jadi ya. Oke, nah jadi ketika misalnya ada rekan kerja kita yang menemui kesulitan misalnya mengoperasikan aplikasi atau misalnya laptop dan sebagainya dan kita tahu ya jangan pelit ya, jangan pelit dengan ilmu ya, jangan pelit untuk berbagi ya, enggak ada salah kan, banyak yang kita dapat
kita bisa membuat orang lain belajar, bisa membuat orang lain mengerti, kita juga bisa mengulang kembali, dan yang tidak kalah pentingnya, kita mendapatkan pahala ketika membantu orang lain, ya enggak? Iya, sebagai amal jariah. Oke, kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ini sama hubungannya dengan yang orientasi pelayanan tadi. Salah satu caranya melakukan perbaikan tiada henti. Jadi kita seperti yang saya awal dibuat di ini tadi, di apa tadi, di perkenalan tadi, motonya, ya. Whatever smallest your job is, do it well. Sekecil apapun pekerjaan, memberikan yang terbaik. Nah, gitu. Jadi dalam bekerja itu kita selalu berikan yang terbaik, ya. Walaupun mungkin lagi ribut sama cowoknya, mungkin yang belum nikah ya, yang masih ada cowok. Nah, jadi ketika ribut dengan cowoknya di kantor jangan dibawa-bawa. Iya, mentang-mentang ribut dengan cowoknya sampai di kantor HP dibanting, laptop dibanting, kursi dibanting. Nah, itu ya. Oke, itu akan merugikan diri sendiri. Gimana memberikan kualitas terbaik gitu ya. Oke. Baik. Silakan, ada yang bisa memberikan contoh tentang penerapan nilai kompeten? Silakan. Izin Bapak. Ya, silakan Dinda. Dinda satu. Dalam kalau kode etik meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, contohnya meningkatkan kemampuan saya dalam menggunakan komputer untuk berjaga-jaga akan terjadinya perubahan dalam sistem pengarsipan surat yang menggunakan teknik digital seperti Excel atau Word. Karena sekarang di Satuan Polisi Pampraja Kabupaten Muara Enim, di bagian sekretariat pengarsipan suratnya masih dikelola secara manual, Bapak. Ya, itu termasuk isu ya, pengelolaan surat secara manual. Nah, sekarang tantangan yang selalu berubah, sekarang kan sudah berubah sekarang kan, lebih banyak ke digital. Nah, maka kata Dinda meningkatkan kompetensi dirinya dengan mempelajari kembali, dengan menerapkan ya, bagaimana penyimpanan surat secara digital. Oke, bagus sekali. Baik, kita akan lanjutkan ke nilai selanjutnya adalah harmonis. Nah, harmonis. Maknanya harmonis itu adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Kita langsung saja ke kode etik atau panduan perilakunya. Apa itu? Ada 3 juga. Yang pertama apa yang pertama? Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi harmonis di sini bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bersosialisasi dengan teman-teman kerja kita dalam satu unit kerja. Ya. Jadi misalnya di tempatnya Dinda Restu itu berapa orang yang ada di sekretariat? Misalnya dalam skop kecil, pegawainya ada berapa orang? Atau dalam skop lebih luas, berapa banyak kira-kira pegawai yang ada di kantor Satuan Pol PP di Muara Enim? Siap, kalau di ruangan Dinda ada Sekitar aja, 5 kalau orang. misalnya ada apal. Sekitar kalau seluruh kantor ada berapa kira-kira? Atau Sekitar 200 lebih, Bapak. Banyak ya, makanya ada apal ya. Oke, ya misalnya kita ambil yang kecil saja dulu, yang di sekretariat. Kalau di sekretariat ada berapa, Dinda? Ada 10, Siap, 20? di ruangan Dinda ada 5 orang. Ada 5 orang. 5 orang, Bapak, di ruangan Dinda. Kalau yang lain kan ada kan di Kasubag, di bagian keuangan perencanaan, bisa ada juga kan stafnya kan? Oke, nah jadi 5 orang itu ya, apakah latar belakangnya sama, Dinda? Apakah latar belakangnya sama yang 5 orang itu? Iya, berbeda, Bapak. Misalnya latar belakang suku misalnya, berbeda-beda kan? Ya, atau latar belakang pendidikan, atau latar belakang keluarga, adat istiadat juga berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya kita selaku seorang ASN itu, ya, kita tidak membeda-bedakan ya teman kita dalam satu unit kerja. Jadi kita hargai ketika misalnya teman kita walaupun berbeda latar belakang suku, budaya, agama, dan sebagainya, kita tetap menghargai ketika dia memberikan saran, ketika dia berpendapat, itu tetap kita hargai. Oke. Kemudian yang kedua, suka menolong orang lain. Begitu juga ketika misalnya, oh ini ada teman misalnya, teman satu, kami beda nih, beda misalnya mohon maaf, misalnya beda suku, dia orang Jawa misalnya, saya orang Palembang. Nah ketika misalnya dia orang Jawa ini memerlukan ada musibah di keluarnya, ya tetap kita memberikan bantuan. Misalnya musibah ada
ada yang meninggal atau ada yang sakit. Jadi kita tidak pandang-pandang bulu, tidak melihat latar belakangnya seperti nomor 1 tadi. Nah, suka menolong orang lain juga termasuk nilai harmonis. Kemudian yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, ini kalau kita lakukan, yang kedua ini, dua ini kita lakukan, maka lingkungan kerja akan menjadi kondusif, akan membuat orang-orang yang ada di sekitar itu merasa nyaman untuk bekerja. Ya, oke. Jangan dimusuhi. Ini satu ruangan tapi bermusuhan, tidak saling teguran gitu. Yo, tapi bukan di kelompok 4 ya. Di kelompok ini tidak ada ya. Di kelompok ini tidak ada ya. Oke. Jadi itu tadi bagaimana caranya kita membuat atau menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga orang-orang di dalamnya itu merasa nyaman untuk bekerja, tidak merasa bekerja di bawah tekanan, tidak merasa bekerja diawasi dan sebagainya. Gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu loyal. Nah, loyal ini maknanya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kode etik atau panduan perilaku yang kita lihat dari loyal ini itu ada 3. Ya, yang pertama itu memegang teguh, ya, memegang teguh ideologi Pancasila. Jadi kalau ada ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, ya, maka kita jangan ikut-ikutan. Kita tidak ikut-ikutan, malahan bukan, apalagi kalau kita yang menyebarkan. Karena kan ada paham-paham yang kita takutnya ada paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Harus kita tentang itu, jangan kita ikut-ikutan, ya. Ini merupakan salah satu nilai pertama dari nilai-nilai dasar ASN loyal. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Ya, tadi bukan hanya kita saling menghargai, tadi kan menolong, kita juga jaga nama baiknya. Itu penerapan dari nilai loyal. Ya, misalnya Adinda Restu sama Adinda Aisyah tadi kan satu ruangan. Ada orang kalau di bahasa linggaunya itu ngajum, apa ya? Provokasi. Kalau di Indonesia provokasi. Misalnya orangnya Amalia misalnya. Tapi bukan Amalia yang ini ya. Misalnya di ruangannya Amalia itu ngomong sama Dinda Restu. Restu katanya kan, "Gak usah lah berkawan sama Dinda Aisyah tuh. Orangnya gini bla 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 bla." Gitu. Nah, kita tolak ya, jangan kita ikuti. Tetap kita jaga nama baik teman kita. Ya, apapun itu tetap kita jaga nama baik teman kita sesama ASN. Begitu juga dengan pimpinan. Walaupun menurut orang pimpinan kita yang bla bla bla, yang seperti ini, yang arogan lah, yang seperti ini, yang pelil dan sebagainya, ya di luar lingkungan kerja tetap kita jaga nama baiknya. Ya, dan juga instansi unit kerja kita. Tadi ya, misalnya tadi ada di si Hanifah tadi di puskesmas apa, tetap jaga unit kerja puskesmasnya. Ya, dan juga skop lebih luas lagi yaitu negara. Ya. Oke, kemudian menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Kita menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Baik, kita akan lanjutkan mengingat waktu kita ya. Kita tidak bisa lama-lama panjang-panjang ya, karena masih ada satu kegiatan lagi kita. Ya, yaitu adaptif. Adaptif ini maknanya terus berinovasi. Kata kuncinya adalah inovasi. Ya, jadi inovasi itu melakukan pekerjaan yang biasa dengan cara yang tidak biasa. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi hal yang terbaru di lingkungan kerja kita walaupun itu sudah ada di lingkungan kerja yang lain. Oke. Misalnya di Satpol PP di tempatnya misalnya si Afif tadi kan Satpol PP Muara Enim gitu ya. Kemudian Okta misalnya Satpol PP Kota Jambi. Nah, misalnya setelah Okta lihat di tempat Afif Satpol PP, oh dia ada inovasi tentang ini misalnya, tentang pemberian informasi dengan secara digital. Wah, kami belum melakukan. Wah, kalau begitu saya mau juga, kata Okta. Saya juga mau melaksanakan ini di tempat saya. Maka apa yang Okta lakukan itu juga sudah termasuk inovasi. Walaupun di tempat Afif sudah ada misalnya. Atau sebaliknya di tempat Okta sudah ada, di tempat Afif belum, dan Afif ikut yang di tempat Okta dilaksanakan di tempat Afif. Itu juga termasuk inovasi. Karena pada prinsipnya inovasi itu ATM. Tahu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Jadi prinsip
ini inovasi itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Contoh saya tadi misalnya, di tempat Afif sudah ada, di tempat Okta belum. Maka Okta amati dulu, Okta Piani. Oh gini ya cara pelaksanaannya. Oh gini, itu mengamati. Kemudian, wah saya mau juga saya juga mau sih menerapkan seperti yang di tempat Afif misalnya kan, itu meniru. Kemudian ada hal-hal yang berbeda. Wah kalau di tempat Afif seperti ini, kalau di tempat saya kata Okta nggak bisa seperti itu, harus sesuaikan. Tempat saya misalnya orang-orangnya seperti ini, sarananya seperti ini. Maka Okta sudah melakukan modifikasi. Jadi sudah amati, tiru, modifikasi. Atau biasa disingkat apa? ATM. Bukan ATM duit ya, automatic teller machine gitu ya. Oke. Gitu. Ya, itu. Nah, dalam bekerja kita selaku aparatur sipil negara jangan kita berhenti untuk berinovasi. Cari terus, ya, cari terus inovasi. Inovasi itu dasarnya dari kreativitas, seperti nilai yang di nomor 2 itu. Kalau kita lihat nilai nomor 2 itu apa itu? Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Gitu. Jadi inovasi itu dasarnya dari kreativitas, ya. Kita kreativitas dulu, kita berpikir kreatif dulu, baru nanti muncul inovasi. Oke. Kemudian nilai yang ketiga, bertindak proaktif. Ya, artinya ketika terjadi perubahan di lingkungan kerja kita, seperti yang tadi, yang si Dinda tadi, yang selama ini manual, belum digital, nah kita proaktif. Nah, kita yang mendigitalisasikannya. Nah, itu sudah termasuk bertindak proaktif. Baik, kita lanjutkan. Nilai terakhir yaitu kolaboratif. Nah, kolaboratif itu artinya membangun kerjasama yang sinergis. Jadi kita dalam bekerja tentu saja kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama baik dalam satu unit kerja maupun di luar unit kerja. Dalam satu unit kerja misalnya di sekretariat seperti Dinda tadi, mungkin bisa sama 5 orang itu bisa melakukan pekerjaannya, satu pekerjaan dilakukan berkolaborasi. Atau di luar, misalnya di Afif tadi bidang apa, Yusri tadi bidang apa misalnya, mungkin kerjasama antara bidang ini dengan bidang ini, ya. Atau di luar dari instansinya atau unit kerjanya, misalnya di tempat Hanifah kan di puskesmas nih, misalnya Hanifah mau memberikan edukasi tentang cuci tangan misalnya kepada siswa SD. Nah, maka bisa bekerja sama dengan di luar dari puskesmas, bekerja sama dengan SD-SD di sekitar atau dalam satu wilayah dengan puskesmas tempat Hanifah bertugas. Nah, itu termasuk nilai kolaboratif itu. Ya. Misalnya, kita memberikan edukasi tentang cara mencuci tangan yang benar bagi anak SD. Nah, mulai kita berkolaborasi. Saya ke Penyuluhan SD ini misalnya. SD yang dekat sini, SD berapa misalnya Hanifah? SD 1 Kota Jambi misalnya. Nah, kita datangi, kemudian kita kerjasama, kita susun jadwalnya, kapan mau melaksanakan edukasinya gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu sudah kolaboratif. Jadi kolaborasi ini bisa dalam satu unit kerja, bisa juga dalam satu instansi, atau bisa juga di luar dari unit kerja kita. Seperti contoh yang Hanifah tadi, di luar unit kerja kita. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ke kegiatan kita selanjutnya, yaitu penjelasan tugas asinkronus. Tapi sebelumnya silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dengan penjelasan tugas asinkronus. Nah, adik-adik, tugasnya ini seharusnya saya uploadnya di LMS ya, tapi sampai tadi pagi sebelum saya masuk tadi saya mantau MLS-nya sepertinya masih gangguan ya, masih belum bisa untuk dibuka ya. Tapi nanti saya kirim saja filenya, file tugas, nanti silakan dibuka ya, silakan dibuka. Nanti untuk pengumpulannya kumpulkan di LMS ya. Kalau LMS-nya sampai hari ini belum bisa, ya bisa lewat email atau bisa juga lewat WA ya. Oke, baik ya, saya kirim dulu, nanti kita sama-sama buka ya tugas kalian selama 3 hari ini. Saya kirim filenya di sini ya, di Zoom. Silakan nanti di-upload
Di-upload, di-download, sorry. Di-download. Bentar, saya buka dulu ya. Tugas asinkronus agenda 2, golongan 2, angkatan 4, kelompok 4 ya. Oke. Sudah ada itu, silakan dibuka. Kok yang ini sih? Sebentar. Bagus, sip. Iwan sudah? Maaf Bapak, sepertinya suaranya termute. Oke, baik. Saya ulang kembali ya. Jadi untuk learning journal ini sudah pengalaman kan dari ini ya, dari kemarin ya, yang itu ya. Jadi kayaknya tidak perlu lagi saya jelaskan. Learning journal berbentuk video. Nah, kalau misalnya video kepanjangan, ada alternatifnya. Boleh kalian upload di media sosial. Nanti linknya saja yang dikirim, ya. Karena kalau LMS kadang-kadang dia ada kapasitas, ya, nggak boleh overload videonya, durasinya gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, video role model. Nah, video role model ini kalian diminta untuk mengkompilasi video tentang seorang tokoh. Ya, diskusikan dulu di kelompoknya tentang tokoh yang menurut kalian penerapan nilai-nilai berakhlaknya bagus. Ya, penerapan nilai berakhlaknya bagus. Bentuk videonya itu durasinya jangan lebih dari 10 menit. Ya. Kemudian di video boleh di tengah video atau di akhir video, atau misalnya satu orang memberikan pernyataan, ada video lagi, klip lagi, pernyataan lagi, boleh. Silakan diatur gimana caranya. Masing-masing anggota kelompok memberikan pernyataan mengenai nilai berakhlak dari tokoh tersebut. Ya. Oke. Kemudian di akhir video jangan lupa untuk mencantumkan sumber video. Kalian mengambil videonya dari mana? Misalnya potongan-potongan video itu diambil dari mana? Ya. Oke. Selanjutnya video itu diupload di akun media sosial masing-masing. Jadi masing-masing anggota mengupload video itu, dan juga nanti linknya dari masing-masing anggota disubmit, di copy paste, jadikan PDF yang dikumpulkan di LMS Collabjar. Waktu pembuatan video hari ini dan dikumpulkan pada hari ini juga. Oke, kalau kalian LMS sudah bagus itu kita bisa lihat pembagian kelompoknya. Cuma karena saya belum
masih gangguan dan juga belum sempat saya buat bagian kelompoknya. Saya bacakan saja pembagian kelompoknya untuk tugas hari ini ya, hari keempat ya. Ya, kelompok 1 itu Yusri, Adinda Aisyah, Bima Putra Sunardi, Amalia Hikmayanti, Hanifah Hendriani. Dengan ketua kelompoknya Ayusri Ihsan. Nanti yang mengupload di LMS itu hanya ketua kelompok yang bisa. Ya, oke. Tapi nilainya nanti akan dapat semua, akan muncul semua. Kemudian kelompok 2 ada Aan Pujiantoro sebagai ketua. Anggotanya ada Afif Ridho, kemudian ada Andinda Restu Salsabila dan Oktaviani, 4 orang. Karena kita 9 ya, ada 5 ada 4. Oke. Itu pembagian kelompoknya. Ya, nanti setelah ini silakan berdiskusi untuk membahas tugas di hari kelima. Baik, kita lanjutkan di hari keempat ya. Sekarang hari kelima sama tugasnya, membuat learning journal sama seperti hari keempat. Nah, kemudian untuk tugas individu satu lagi, yaitu kalian merefleksikan aktualisasi nilai-nilai berakhlak di unit kerjanya. Ya, oke. Bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak di unit kerjanya. Jadi ada minimal 3 kegiatan aktualisasi untuk setiap mata pelatihan untuk 7 itu. Ya. Jadi buat seperti yang contoh kita yang berorientasi pelayanan di awal tadi. Tapi ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan dulu ya. Ya, artinya ini yang ada di kantor, baik yang kalian kerjakan sendiri ataupun orang lain yang mengerjakannya gitu. Pokoknya yang keseluruhan. Ya. Untuk ini. Bukan berdasarkan masing-masing unit kerja. Ya. Boleh juga nanti dari saya misalnya dari saya ada 3, kemudian yang sisanya dari orang lain, yang penting dia dalam satu unit kerja. Ya. Nah, nanti dan seterusnya buat rekomendasi. Nah, nanti dibuat dalam bentuk tulisan. Tulisan, gunakan kertas A4, huruf Arial 12, spasi 1,5. Tulisannya maksimal 10 halaman dan bentuk filenya PDF. Itu dikumpulkan hari Senin nanti. Hari Senin nanti dikumpulkan, ya, itu tanggal 7, paling lambat jam 23.59. Jadi kerjakannya per hari ya. Yang hari ini kerjakan hari ini, Senin baru ke hari kelima gitu. Ya, jangan ditumpuk hari ini semua. Ya, nanti bingung kamu. Kemudian tugas kelompok melakukan benchmarking. Benchmarking itu kita melakukan kunjungan ke suatu unit kerja atau instansi untuk melihat ya bagaimana penerapan dari nilai-nilai berakhlak di organisasi tersebut. Benchmarkingnya secara online ya, bisa melalui internet, bisa melalui video call, melalui Zoom dan sebagainya. Nah, tempat benchmarkingnya itu lokus itu bisa pemerintah pusat, daerah maupun perusahaan BUMN ataupun swasta. Ya. Nah, objeknya bisa adalah di level individu, role model siapa, atau bisa juga level organisasi. Ya. Laporannya, isi laporan benchmarkingnya, 1 profil lokus atau objek, kemudian nilai-nilai berakhlak yang diterapkan, kemudian hikmah atau pembelajaran atau kesimpulan yang peroleh dari hasil kalian melakukan benchmarking. Dibuat tulisan maksimal 10 lembar, kertas A4 ukuran 11, huruf Arial itu lupa nulisnya ya, huruf Arial ukuran 11, spasi 1,5 dan bentuk filenya PDF. Ya, waktu pembuatan dan pengumpulan hari Senin nanti. Dengan pembagian kelompok 1, ketua kelompoknya Afif Ridho. Ya, anggotanya Ayusri, Adinda Restu Salsabila, dan Amalia Hikmayanti. Kelompok 2, ketua kelompoknya Bima Putra Sunardi, ketua kelompoknya anggotanya Adinda Aisyah, Aan Pujiantara, Hanifah Hendrayani, dan Oktaviani. Ya, itu ya. Itu di hari kelima. Kemudian di hari ke-6 sama tugasnya, learning journal, kemudian kalian mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak. Ya. Nah, kalau yang tadi, yang tugas hari kelima itu secara keseluruhan, nah yang ini kalian sendiri, ya, yang kalian sendiri, yang kalian lakukan sendiri, ya, sebagai seorang aparatur sipil negara. Ketujuh nilainya ada semua, nilai orientasi pelayanan, yang berakhlak itu ada semua, ya.
Oke. Tugasnya tidak dalam bentuk tulisan tapi dalam bentuk video. Dalam bentuk video maksimal 10 menit. Waktu pembuatan video itu hari Selasa nanti dan dikumpulkan paling lambat. Jadi video. Misalnya tadi Hanifah perawat mengatakan bahwa dalam memberikan inform concern saya menerapkan ini. Nah, ada videonya nanti. Ada video misalnya Hanifah sedang memberikan inform concern, video singkatnya setengah menit atau apa gitu. Ya. Itu bisa dibuat hari videonya boleh dibuat dari saat ini, boleh dipilih-pilih, mungkin kalian sudah ada simpanan videonya ya. Nanti dikompilasi, jangan lupa dibuat video, kasih judul video dan juga kasih keterangan dan juga didubbing. Ya, sedang apanya itu. Misalnya gini. Oke, dari perkenalan dulu misalnya, perkenalkan saya misalnya Afif Rido dari Kesatuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Muara Enim yang sekarang sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 1 pemerintah Kota Lubuk Linggau. Saya akan mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak yang saya terapkan di unit kerja saya. Baru yang pertama misalnya ada video Afif sedang apa gitu. Nanti ada Afif menjelaskan di dubbing. Nah, ini ketika saya bla 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 bla. Nanti ada tulisan nilai apa yang diterapkan. Nilai berorientasi pelayanan misalnya. Baru sebutkan apa yang 3 tadi. Boleh 3-3-nya, kalau mau 3-3-nya boleh. Kalau 1 saja atau 2. Mungkin 2 nilai sekaligus. Jadi paling tidak ada 7 video, 7 potongan video, klip video. Jadi pas lah kalau 10 menit kan. Kalau 1 menit 1 video kan 7 menit, ditambah pembukaan penutupan 9 menit. Kalau 1 videonya setengah menit, artinya cuma 3,5, tambahkan 5 menit selesai videonya ya. Itu ya. Paham ya? Oke. Waktu pembuatannya hari Selasa. Tapi kalau mau dibuat dari sekarang atau hari Senin nanti bisa untuk nyicil ya. Nanti dikompilasinya hari Selasa. Ya, nanti kan dijadikan satu. Dan itu dikumpulkan hari Selasa, paling lambat jam 23.59. Ya, kalau videonya kepanjangan sama solusinya, boleh pakai Google Drive, linknya dikirimkan di copy, dikirimkan masukkan di PDF, kirimkan ke LMS atau masukkan ke akun media sosial, ya. Oke. Baik, untuk tugas kelompok studi kasus. Nah, studi kasus tugas kelompok hari ke-6. Ya. Oke, tugas hari ke-6 itu studi kasus, kalian diminta untuk melakukan studi kasus. Kasusnya boleh diambil dari mana saja, boleh diambil dari secara global ataupun secara umum ataupun aktor tertentu yang berhubungannya dengan penerapan nilai-nilai berakhlak ini, baik yang dilakukan maupun yang dilanggar. Boleh, ya. Oke. Jadi bisa dipelajari sendiri. Kemudian hari ke-7 tugasnya learning journal sama, dan hari ke-7 tidak ada tugas kelompok, ada tugas individu, isinya kebulatan tekad berakhlak. Kalian juga saya minta untuk membuat video. Tapi videonya kalau yang di tugas hari ke-6 tadi video kalian sendiri, kalau ini videonya berupa animasi. Animasi berupa animasi itu kartun lah ya. Berupa kartun di mana menggambarkan kebulatan tekad kalian. Artinya untuk ke depan nanti gimana sih tekad kalian untuk mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak ini. Ya, itu sebanyak 7 nilai itu. Bagaimana? Ya. Oke. Videonya maksimal 5 menit, kemudian dikumpulkan hari Rabu. Oke, ya. Nah, untuk hari ke-6 saya buat dulu kelompoknya ya. Yang ini belum dibentukkan kelompoknya ya. Oke, untuk kelompok 1 itu 5 orang. Kelompok 1 5 orang, kelompok 2 4 orang. Kelompok 1 itu ketuanya saya minta Amalia Hikmah Yanti, ketuanya ya. Hikmah Yanti, ketua. Anggotanya itu ada 5. Kemudian ada Yusri,
Yusri, Adinda Aisyah, kemudian satu lagi ada Hanifah. Sisanya kelompok 2. Kelompok 2 itu saya minta ketuanya itu siapa ya ketuanya ya? Siapa yang belum jadi ketua nih? Oktaviani aja deh. Oktaviani. Ketua. Anggotanya ada Afif, ada Aan, dan satu lagi yang belum, siapa yang belum? Adinda ini ya, Adinda Restu ya. Adinda Restu. Oke, itu untuk anggota kelompok di hari ke-6 ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang penjelasan tugas asinkronus selama 4 hari ke depan? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Bapak. Ya, silakan. Kalau kegiatan yang untuk video itu yang kita sendiri ada beberapa foto yang sudah dilakuin. Tapi bisa nggak kalau video itu diganti foto yang dibuat video? Oh, boleh. Boleh Hikmah. Amalia boleh. Ya. Boleh. Jadi tidak harus berbentuk video klip, potongan video. Bisa juga kalau misalnya selama ini kalian sudah ada dokumentasi, foto boleh dari foto. Tapi tetap di dubbing nanti. Foto kan bisa dijadikan video kan? Ya. Bisa, boleh Amalia. Yang lain juga boleh. Ya, silakan. Ada lagi? Ini untuk tugas hari ke-6 ya Amalia ya? Izin bertanya, Ya, Bapak. silakan. Yang Siapa? Bapak kalau misalnya Pak Hanifah. Oh, Hanifah. Nggak jelas. Siapa sih? Silakan Hanifah. Mau tanya apa Hanifah? Kalau misalnya LM masih down sampai nanti malam Pak, itu berarti yang deadline tugas hari ini dikirim ke WA Bapak atau Boleh bagaimana dua-duanya. Pak? Boleh ke Yang deadline WA, boleh ke email. Tapi nanti begitu dia bagus, baik sudah ini. Karena kesalahannya bukan di kita, kesalahannya di MLS-nya kan. Artinya bukan kelalaian kalian ya, bukan kelalaian kalian mengumpulkan terlambat itu, tapi karena LMS-nya lagi gangguan gitu ya, di luar kendali kita ya. Oke, silakan saja boleh. Begitu juga untuk hari-hari berikutnya, mungkin hari Senin siapa tahu takut gangguan lagi kan, gitu ya. Oke. Silakan saja. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup ya. Demikian pembelajaran kita sinkronus pertama, agenda kedua pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan selama pembelajaran kita 2 kali 45 menit tadi. Kemudian selanjutnya saya katakan di awal bahwa saya membersamai kalian selama 4 hari. Jadi kalaupun kalian misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas atau ragu, silakan japri saja ke saya ke nomor WA, insya Allah nanti akan kita tanggapi. Ya, oke, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu daripada nanti kalian salah mengerjakannya. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Pembelajaran kita hari ini saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Oke, iya, tetap semangat ya. Iya, izin saya live duluan ya. Goodbye. Baik, Pak. See you, bye-bye.